Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Bayangkari berkomitmen untuk membangkitkan UMKM dan memajukan ekonomi Nusantara melalui Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara 2025. Berikut pernyataan Ketua Pelaksana Nyonya Yayas Syahardiantono selengkapnya. Adapun tujuan dari acara Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara tahun 2025 ini adalah untuk mendukung dan juga memajukan UMKM lokal, khususnya UMKM Bayangkari dengan menyediakan wadah untuk seluruh pelaku UMKM dan untuk memasarkan produk lokal unggulan-unggulannya. Tema Bazar Kreasi Bayangkari Nusantara tahun 2025 ini adalah sinergitas Bayangkari bersama UMKM mendorong kemandirian ekonomi bangsa, di mana konsep keseluruhan acara yang tercermin pada dekorasi yang ditampilkan serta penampilan-penampilan yang dihadirkan adalah mengenai Kepulauan Sumatera dan dengan berbagai ciri khasnya. Karena salah satu dari tujuan Bayangkari adalah ingin membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan juga dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Karena Bayangkari percaya bahwa perempuan Indonesia harus berdaya dan diharapkan semangat ini dapat ditularkan kepada pengusaha UMKM. UMKM bangkit, ekonomi maju bersama UMKM Bayangkari. Peran Bayangkari dan juga Seruni dalam mendukung program Astacita diantaranya adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia, khususnya perempuan Indonesia, untuk dapat mandiri khususnya secara ekonomi. Kemudian membangun masyarakat dari desa ke desa, seluruh Indonesia untuk memberantas kemiskinan. Kemudian membangun kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat berbasis keluarga. Pemirsa, Divisi Hukum Polri menggelar Focus Group Discussion dengan membahas pengembangan sistem informasi Divisi Hukum Polri. FGD ini merupakan komitmen Polri untuk terus meningkatkan aksesibilitas informasi hukum secara digital. Sebanyak 40 peserta dari berbagai Satker Polri mengikuti Focus Group Discussion atau FGD, pengembangan sistem informasi Divisi Hukum atau Sisdivkum Polri yang berlangsung pada Kamis 24 Juli 2025 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Kegiatan strategis yang diselenggarakan oleh Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Sundokin Fokum Divisi Hukum Polri ini mendatangkan narasumber dari praktisi dan ahli dalam bidang Artificial Intelligence atau AI yang bertujuan untuk mendorong transformasi digital dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Polri, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Materi yang saya bawakan hari ini itu adalah kombinasi antara AI, cyber security, dan dari dua ini kita gabungkan untuk melihat dari peluang dan efek dari penerapan AI untuk cyber security. Nah, harapan saya itu untuk dalam pengembangan sistem informasi di Divkum ini bisa memastikan bahwa sistem yang dibangun itu aman dengan bantuan AI. Jadi harapannya Sisdivkum bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Transformasi digital itu kan dimulai dari atas, artinya dapat blessing dari atas bahwasanya Polri akan melakukan transformasi digital, terutama di Sisdivkumnya ya. Nah, tadi ada materi-materi tentang AI, use case di AI itu seperti apa sih, bagaimana mentransformasi kepolisian ya, terutama di Sisdivkum ya. Beberapa use case tadi misalkan voice GPT atau avatar GPT, di mana kita bisa meletakkan avatar GPT ini di lobby dan itu bisa ditanya gitu ya, diakses secara publik bisa ditanya. Kemudian bagaimana kita mensummary semua dokumen-dokumen dari peraturan kepolisian ya, dari Polres dan lain-lain. Bagaimana mensummary itu? Kan ada banyak ya, ada ribuan peraturan dari tahun 2015 atau ke bawah sampai sekarang. Terus mungkin ada beberapa aturan-aturan yang juga mungkin agak overlapping. Nah, mensummary dan membedakannya bagaimana sih? Karena membaca peraturan itu tidak mudah dan tidak sebentar. Itu yang beberapa use case yang bisa kita lakukan. Harapannya ini sudah bagus dan harapannya memang sudah bisa menuju ke AI yang agentic. Jadi kita tadi juga berbicara tuh AI yang mulai dari tahun 1950 ya, di mana AI itu masih role based sampai ke Gen AI sekarang
agentic AI gitu. 2024-2025 ini udah masuk agentic AI. Harapannya kepolisian Republik Indonesia dan juga Sisdifkum bisa mengadopsi agentic AI ini tentunya dengan langkah yang kecil tapi harus sekarang ya. Start small dan start now. Sisdifkum Polri sebagai sistem informasi hukum internal diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung yang efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi divisi hukum khususnya di tingkat Mabes Polri. Dengan FGD yang telah dilaksanakan tersebut menghasilkan rumusan dan pemahaman kepada para peserta agar dapat menjadi tambahan referensi dan atau pedoman untuk menyamakan pemahaman dalam melakukan tugas pokok kepolisian. Para hadirin dan peserta FGD sekalian, berdasarkan hal tersebut FGD ini sangat tepat dilaksanakan karena kita telah mendapatkan masukan dan pencerahan dari para narasumber dan dari para peserta. Karena itu pada kesempatan ini saya sangat bangga dan gembira, serta tak lupa pula memberikan apresiasi serta mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia dan para narasumber dan peserta yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan materi dan atau masukan yang berkaitan dengan FGD pengembangan Sisdifkum Polri. Besar harapan saya bahwa dari FGD ini akan membawa hasil yang positif dalam mengembangkan Sisdifkum Polri ke depannya. Selain itu, dengan adanya pengembangan sistem ini, Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas informasi hukum secara digital demi mendukung tugas-tugas kepolisian yang berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.